Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Damayanti, NDH 36, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, peserta PKN 2 Angkatan 12 tahun 2023, Puslatbang KDO Delan Kota Samarinda. Dengan ini menyampaikan laporan proyek perubahan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaksanaan jasa konstruksi di Kota Samarinda yang disingkat dengan Pekat Aksi. Aksi perubahan ini dipilih karena pentingnya memiliki kapasitas yang memadai untuk mengawasi dan mengatur jasa konstruksi di Kota Samarinda dalam menghadapi tantangan mengembangkan sektor jasa konstruksi dan infrastruktur perkotaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil dari proyek perubahan yang berjudul Strategi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Samarinda, atau yang kita singkat menjadi Pekat Aksi. Sesuai yang telah disampaikan dalam presentasi rancangan proyek perubahan, proyek perubahan ini mempunyai output dan outcome yang ingin dicapai. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan halangan, namun diupayakan dapat berjalan semaksimal mungkin. Berikut tahapan atau milestones yang dapat kami sampaikan. Tahap 1, persiapan. Pembentukan tim efektif. Dalam tahapan kegiatan ini, reformer menyusun dan membentuk tim efektif yang bertugas dan berfungsi untuk menjalankan semua kegiatan yang telah reformer susun dalam rancangan proyek perubahan. Tim efektif ini pula yang menjadi ujung tombak dari reformer dalam menjalankan semua kegiatan termasuk koordinasi, sosialisasi dengan stakeholder terkait, dan para peserta yang akan ditingkatkan kapasitas kompetensinya. Beberapa tugas dari tim efektif diantaranya adalah administrasi, dokumentasi, hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan, dan pengawalan dalam pembentukan sistem informasi. Penyusunan rencana strategis dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dianggap perlu agar menjadi acuan dan menjadi patokan bagi tim efektif dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Tahap 2, sosialisasi dan bimbingan teknis. Tahapan ini terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap penyelenggara jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan jasa konstruksi, yaitu rekanan penyedia jasa. Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi di Kota Samarinda. Sosialisasi peraturan persetujuan bangunan gedung kepada pihak-pihak terkait. Inti dari kegiatan dalam tahap ini adalah pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap peraturan-peraturan maupun perizinan menyangkut jasa konstruksi di Kota Samarinda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dari reformator dalam hal peningkatan kapasitas kompetensi bagi sumber daya manusia jasa konstruksi di Kota Samarinda. Diharapkan dalam kegiatan ini, baik yang berasal dari pengguna jasa maupun penyedia jasa mendapat peningkatan kompetensi dalam hal keilmuan jasa konstruksi, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Samarinda.
selain memberikan pengetahuan ilmu dan peraturan yang berlaku, perlu juga dilakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai bentuk pengakuan terhadap keterampilan seseorang sebagai pekerja di bidang jasa konstruksi. Sertifikasi ini juga menjadi syarat mutlak bagi tenaga kerja konstruksi untuk dapat terlibat di kegiatan konstruksi di Indonesia. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah sosialisasi terhadap peraturan persetujuan bangunan gedung. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya reformer untuk memberikan informasi terhadap perubahan peraturan menyangkut konstruksi bangunan gedung, sesuai dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai regulator. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan di tempat yang representatif dan tidak dipungut biaya. Tahap 3. Pengembangan sistem. Terbentuknya sistem informasi jasa konstruksi di Kota Samarinda. Dalam tahapan ini, reformers dan tim efektif berusaha membuat suatu sistem aplikasi yang menitik beratkan pada bidang jasa konstruksi. Sistem informasi ini selain bisa digunakan oleh Dinas PUPR selaku instansi yang berhubungan erat dengan jasa konstruksi, juga dapat diberlakukan dan diterapkan pada OPD-OPD di dalam lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang memiliki kegiatan jasa konstruksi. Adapun isi dari sistem informasi ini adalah pemantauan terhadap perkembangan progres pekerjaan jasa konstruksi. Selain itu, terdapat pula pencatatan tenaga ahli yang terlibat di dalam suatu kegiatan jasa konstruksi, serta memberikan informasi terhadap monitoring kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung pada tahun anggaran berjalan. Sistem informasi ini juga ke depannya akan mengalami upgrade guna mendukung fungsi dari sistem aplikasi itu sendiri. Di antaranya adalah penggunaan koordinat terhadap suatu titik lokasi pekerjaan, sehingga pemerintah Kota Samarinda mempunyai database terhadap pekerjaan konstruksi yang telah atau sedang dikerjakan. Tahap 4. Penerapan. Berjalannya proyek perubahan yang disusun oleh reformator. Tahapan ini merupakan runtutan dari semua tahapan yang terdapat dalam proyek perubahan ini. Reformer harus memastikan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setelah dan yang sedang dijalankan oleh tim efektif. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam memastikan proyek perubahan ini berjalan, diantaranya yaitu komunikasi secara langsung, baik itu melalui lisan, tertulis, maupun komunikasi melalui WhatsApp. Memberikan arahan kepada ketua tim agar dari ketua tim dapat membagikan tugasnya kepada anggota tim efektif yang lain. Selain itu, dalam tahapan ini, salah satu jadwal kegiatannya yaitu meningkatnya kapasitas penyelenggara dan pelaksanaan jasa konstruksi di Kota Samarinda. Dalam kegiatan ini, tim efektif memberikan atau melakukan pre-test dan post-test pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagai bukti bahwa terdapat peningkatan sebelum pemberian sosialisasi dan BIMTEK dan sesudah pemberian materi sosialisasi dan bimbingan teknis. Adapun metodenya menggunakan Google Form yang telah disediakan, menggunakan QR Code sehingga peserta bisa dapat langsung mengisi pre-test dan post-test pada suatu kegiatan.
Selain kegiatan tersebut, reformer dan tim efektif juga saat ini masih berproses dalam pengurusan peraturan wali kota tentang penyelenggaraan bangunan gedung hunian sederhana yang dapat dijadikan panduan atau acuan dalam pelaksanaan perizinan dan konstruksi hunian sederhana. Tahap 5, monitoring dan evaluasi. Meningkatnya kesadaran akan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan draft surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda menyangkut pembentukan tim pengurusan PBG untuk gedung negara. Hal ini menjadi bukti bagi kesadaran pengguna jasa, dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda, agar tertib dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Salah satu aspeknya adalah pengurusan izin menyangkut pembangunan gedung negara, yaitu persetujuan bangunan negara yang melalui portal SIM-BG atau Sistem Informasi Gedung Negara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, dalam tahapan ini juga memberikan hasil atau bukti bahwa pekerjaan konstruksi di Kota Samarinda, terutama Dinas PUPR Kota Samarinda, terkontrol dalam hal pencapaian realisasi dan rencana fisik, baik itu rencana fisik, realisasi fisik, maupun realisasi keuangan. Dalam laporan ini atau kegiatan ini juga memperoleh dukungan dari beberapa stakeholder, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Bina Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Melalui bidang bina konstruksinya, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau disingkat PAKKI, Kepala Bapeda Kota Samarinda, dan beberapa stakeholder lainnya. Dengan adanya dukungan dari beberapa stakeholder ini, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi lebih baik dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi SDM di Kota Samarinda. Kegiatan ini juga melakukan diseminasi atau publikasi yang mayoritas melalui sosial media. Hal ini dilakukan sebagai upaya strategi marketing agar menarik dan dapat diketahui masyarakat umum. Dalam pelaksanaan kegiatan, reformer juga memanfaatkan sumber daya organisasi internal reformal. Selain memanfaatkan tim efektif yang telah dibentuk, juga melibatkan staf dari organisasi reformal dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini, diantaranya melibatkan sebagai panitia pelaksana kegiatan, baik itu kegiatan sosialisasi bimbingan teknis maupun pelatihan. Harapannya terbentuk atau terjalin komunikasi maupun kerjasama yang baik antara reformer tim efektif dan staf di organisasi reformer guna keberlanjutan program proyek perubahan yang sedang dilaksanakan. Keberlanjutan proyek perubahan. Untuk memastikan proyek perubahan ini dapat terus berjalan setelah pelaksanaan kegiatan ini, perlu dipastikan dukungan dari mentor, yaitu Sekretaris Daerah Kota Samarinda, agar kegiatan proyek perubahan ini dapat berjalan untuk tahun selanjutnya. Sebagai upaya kita dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi guna mencapai infrastruktur yang mantap dan modern, sesuai dengan apa yang telah menjadi visi dan misi
Wali Kota Samarinda. Kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi ini dampaknya memang tidak bisa dilihat secara langsung. Namun, berproses dan diharapkan akan berdampak terhadap pembangunan konstruksi di Kota Samarinda. Reforma juga sudah berusaha memasukkan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu kewajiban apabila kita ingin mencapai infrastruktur yang mantap dan modern. Untuk itu, program kegiatan ini tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 sampai 2026 dan masuk dalam penyusunan rencana strategis atau Renstra serta rencana kerja atau Renja dari Dinas PUPR Kota Samarinda urusan pengembangan jasa konstruksi. Dengan masuknya kegiatan ini diharapkan kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi ini dapat terus berlanjut. Demikian laporan proyek perubahan Pekat aksi ini disajikan. Dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian kali ini. Harapan kami, Kota Samarinda bisa menjadi kota pusat peradaban dan menjadi kota penyokong IKN yang maju dan berkualitas. Hijaunya sawah, merahnya buah, berani berubah untuk Kota Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.